Satu langkah kecil. Kita sering berpikir, itu nggak apa-apa, cuma sedikit kok. Tapi tahukah kamu, setiap langkah kecil itu bisa membawa kita lebih dekat ke jurang yang tidak terlihat. Dari langkah kecil yang kita anggap biasa, setan bisa menarik kita pelan-pelan menuju kerusakan. Jangan remehkan langkah pertama, karena setiap dosa besar dimulai dari langkah kecil yang kita anggap aman. Penasaran bagaimana itu bisa terjadi? Tonton sampai akhir dan temukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu yang sedang menonton ini diberi pelindungan dan kekuatan oleh Allah agar selalu bisa menjaga iman dan takwa. Sebelum kita mulai, pastikan kamu menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video penuh makna lainnya yang akan menguatkan iman kita bersama. Hari ini kita akan bahas bagaimana setan bekerja pelan-pelan dengan mengajak kita ke dosa melalui langkah-langkah kecil yang sering kita anggap aman. Kita sering merasa aman dengan langkah-langkah kecil yang kita ambil. Satu langkah kecil ke arah yang salah, dan kita berpikir, itu nggak apa-apa, cuma sekali kok. Setiap dosa besar dimulai dari langkah kecil yang terlihat tidak berbahaya. Kita mulai dengan berpikir bahwa satu kali nggak bakal bikin rusak apa-apa. Tapi tahu nggak, setiap langkah itu mendekatkan kita lebih jauh ke dalam jebakan yang tak terlihat. Satu langkah kecil yang kita anggap aman bisa jadi adalah awal dari jalan yang lebih gelap. Tapi saat itu kita merasa nyaman, merasa bisa mengontrol diri. Aman kok, aku bisa jaga diri, kata kita. Namun, itulah cara setan bekerja. Dia nggak langsung ngajak kita terjun ke dalam dosa besar. Dia hanya mulai dengan mengatakan, cuma sekali aja kok. Lama-lama, satu langkah itu jadi langkah yang semakin besar. Dan tanpa kita sadari, kita sudah berjalan jauh. Setan tahu kita tidak akan langsung jatuh. Dia sabar. Dia tahu kalau dia bisa memulai dengan langkah kecil, kita akan mulai merasa nggak masalah. Tapi semakin sering kita berkata, cuma sekali, semakin kita membuka pintu untuk dosa yang lebih besar. Kita sering tidak sadar bahwa saat kita mulai menganggap ringan dosa kecil, kita sudah memberi ruang untuk setan untuk masuk ke dalam hidup kita. Dan itu bukan langkah besar yang langsung menjerumuskan kita, melainkan langkah kecil yang kita pikir gak masalah, yang akan terus membawa kita semakin jauh dari jalan yang benar. Jadi, berhati-hatilah dengan langkah pertama yang kita anggap aman. Karena setan tahu bagaimana mengajak kita untuk terus melangkah, satu persatu, hingga akhirnya kita terjebak dalam kerusakan yang kita sendiri tidak sadari. Kejatuhan itu dimulai dengan langkah kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Tapi lama-lama, kita tak sadar bahwa kita telah berada di titik yang dulu kita pikirkan sebagai sesuatu yang gak mungkin deh gue bisa kayak gitu. Setan tidak langsung menyuruh kita melakukan dosa besar. Dia lebih cerdik dari itu. Dia mulai dengan kata-kata ringan, yang terdengar biasa, yang kita anggap nggak apa-apa. Seperti kalimat-kalimat ini. Aman bro, lagian cuma jalan biasa aja. Nggak ngapa-ngapain kok, santai aja. Aku bisa jaga diri kok. Inilah cara setan bekerja. Dia nggak perlu langsung mengajak kita melakukan hal buruk. Dia mulai dengan menanamkan pemikiran bahwa itu cuma sekali aja kok. Bahwa nggak ada salahnya sedikit. Tapi ingat, setan tidak akan berhenti di satu langkah. Dia akan menuntun kita ke langkah berikutnya. Dan akhirnya kita terjebak tanpa sadar. Setan tahu kita cerdas. Dia nggak akan langsung mendorong kita jatuh ke dalam dosa besar. Dia tahu bahwa kita tidak akan langsung percaya kalau itu salah. Jadi, dia mulai dengan kata-kata ringan yang membuat kita merasa aman. Tapi semakin sering kita mendengarkan kata-kata itu, semakin besar kemungkinannya untuk melangkah lebih jauh. Saat kita mulai mengabaikan peringatan kecil,
dan menganggapnya sebagai hal yang wajar, kita sebenarnya sedang membuka pintu bagi setan. Setan tidak perlu memaksa kita, karena kita sudah mengizinkan dia untuk mengambil kendali melalui kata-kata yang ringan dan mengelabui kita. Jangan pernah anggap remeh kata-kata yang membuat kita merasa nggak masalah. Setiap kali kita mendengar kalimat seperti itu, kita harus waspada. Karena di balik kata-kata ringan tersebut, setan sedang merayu kita untuk melangkah lebih jauh. Dan sekali kita mulai melangkah, itu bisa membawa kita jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Setan sangat licik. Dia tahu bahwa kita nggak akan langsung terjatuh dalam dosa besar. Jadi, dia mulai dengan langkah kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Langkah yang kita anggap nggak masalah, bahkan seringkali tidak terasa sebagai dosa. Namun, lama-kelamaan, langkah kecil itu membawa kita semakin dekat ke jurang yang dalam tanpa kita sadar. Mulai dari satu kata, satu tindakan yang kita anggap remeh, tanpa sadar kita membuka pintu dosa. Setan tahu kita akan merasa aman karena kita tidak langsung melakukan dosa besar. Tapi itu adalah taktiknya. Setiap langkah kecil yang kita anggap tidak berbahaya mendekatkan kita ke dosa besar yang tidak terlihat. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 21 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan ikuti langkah-langkah syaitan." Allah tidak mengatakan jangan ikuti syaitan, tapi langkah-langkahnya. Karena syaitan itu licik, dia tidak langsung menarik kita ke dalam dosa besar, tapi dia mulai dengan langkah-langkah kecil yang terasa ringan di awal. Setan tidak perlu kita langsung terjatuh, dia hanya butuh kita mengambil langkah pertama. Dan begitu kita mulai, kita akan merasa, masih sedikit kok. Namun, semakin sering kita mengambil langkah kecil itu, semakin besar kemungkinan kita untuk terjerumus. Jebakan setan dimulai dengan langkah kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Saat kita menyadari langkah kecil itu, kita mulai mengerti betapa berharganya kesadaran dalam menjaga diri. Setan tidak akan menyerah sampai kita benar-benar terjatuh. Namun, kita bisa memilih untuk berhenti sebelum langkah kita menjadi terlalu jauh. Kesadaran itu kunci untuk menghindari jebakan yang setan persiapkan. Ketika kita sadar bahwa langkah kecil bisa membawa kita pada dosa besar, langkah pertama yang harus kita ambil adalah menghindari godaan. Setan sangat licik dalam merayu kita, tapi Allah juga sudah memberikan kita kekuatan untuk melawan godaan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 72 yang artinya, "Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampunan bagi dosa-dosa mereka." Allah memberi kita kekuatan untuk menahan godaan. Namun, seringkali kita terlalu lemah untuk menghindarinya. Kita merasa, mungkin kali ini nggak apa-apa, atau baru sedikit kok. Namun, setiap kali kita menuruti godaan kecil itu, kita membuka jalan menuju dosa besar. Ketahanan diri itu tidak hanya tentang menahan diri dari yang besar, tapi juga dari langkah kecil yang kita anggap sepele. Untuk memperkuat ketahanan diri, kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Kita harus lebih sering berbicara dengan Allah, memohon perlindungan dari godaan setan. Dengan menguatkan iman melalui doa, zikir, dan mendekatkan diri pada Allah, kita bisa lebih mudah menghindari langkah-langkah kecil yang bisa membawa kita pada kehancuran. Menghindari godaan itu bukan hanya tentang mengatakan tidak pada hal-hal buruk, tetapi juga tentang menjaga diri dari hal-hal kecil yang tampak tidak berbahaya. Seringkali kita baru sadar betapa besar bahayanya setelah kita melangkah terlalu jauh. Maka dari itu, waspadalah dengan setiap langkah dan pertahankan ketahanan hati dengan selalu bergantung pada Allah. Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Dia memberi kita perlindungan dan pertolongan setiap kali kita memintanya.
Dengan menjaga diri dari godaan kecil dan memperkuat iman, kita bisa berjalan di jalan yang benar tanpa terjerumus ke dalam jebakan setan. Keajaiban itu datang bukan saat kita berusaha mengendalikan segalanya dengan kekuatan kita sendiri, melainkan saat kita sepenuhnya berserah kepada Allah. Ketika kita merasa terjebak, ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, berserah kepada Allah adalah jalan keluarnya. Ketika kita melepaskan semuanya, Allah akan menunjukkan jalan yang lebih baik daripada yang kita rencanakan. Allah tidak membutuhkan sebab duniawi untuk mengatur hidup kita. Dia bisa memberi solusi dari arah yang kita tidak duga sama sekali. Ketika kita mempercayai bahwa Allah mengatur segala-galanya, kita akan merasakan keajaiban-keajaiban yang tak terduga. Keajaiban itu terjadi ketika kita mengakui bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa penuh. Ingatlah kisah-kisah besar dalam sejarah. Seperti Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke dalam api. Allah mengubah api itu menjadi dingin, melindungi Nabi Ibrahim dari bahaya. Atau seperti Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan, dan Allah memberikan jalan keluar yang tak terduga. Allah bisa mengatur segala sesuatu dengan cara yang melampaui pemahaman kita. Keajaiban yang kita tunggu-tunggu akan datang saat kita sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Bukan dengan cara memaksa, tetapi dengan keyakinan bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Saat kita mempercayakan segalanya padanya, kita akan merasakan kedamaian yang tak terhingga. Alhamdulillah, kita telah sampai pada akhir video ini. Semoga apa yang kita bahas memberikan ketenangan dan keyakinan bahwa keajaiban itu ada dan Allah mengatur segalanya dengan cara yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. Keajaiban datang saat kita melepaskan kontrol kita dan sepenuhnya berserah kepadanya. Jangan lupa, jika kamu merasa terinspirasi, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video yang akan memperkuat iman dan keyakinan kita. Doa sehat untuk kalian semua yang menonton. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.